Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan. Saya perintahkan kamu ini. Masih ada saja perusahaan nakal. Perusahaan nakal ini dalam konteks legalitasnya, cara kerjanya di luar dari koridor hukum. Karena mereka merasa tidak berada di koridor hukum. Oknum-oknum ini merasa karena punya kewenangan, ya diabaikan begitu saja. Padahal mereka juga melanggar, seharusnya juga harus meluruskan hal-hal seperti ini. Peran pemerintah daerah ketika DC antar wilayah misalnya, DC ini muncul nih, dia gak boleh masuk ke wilayah itu karena dia sudah ditetapkan DC-nya di wilayah kerja, misalnya kota atau kabupaten A misalnya. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ini beberapa hari yang lalu terjadi sebuah kerusuhan di Kalibata dan itu gara-gara debt collector. Gitu. Nah, menurut lo gimana kasus itu tuh? Ya ini sebenarnya persoalan klasik ya. Itu kita hal-hal debt collector ini kan memang meresahkan. Tapi mungkin kejadian kemarin itu cukup membuat kita tuh kaget lah. Kita tidak menyangka tuh kejadiannya akan separah itu. Nah, yang akan kita bahas bukan kejadian kerusuhannya. Tapi debt collector. Oh, debt kita bahas collectornya. kasus atau soal debt collector ini bersama Bang Heri dari Direktur Eksekutif CISA. Oke. Gimana kabarnya Bang? Sehat. Sehat Bang ya? Ya, mantap. Sehat, Oke. Gimana Bang? Pasti ngikutin lah ya. Iya, benar. Soal kejadian di Kalibata kemarin. Betul. Tapi kita nggak akan bahas kejadian Kalibata. Kalibatanya gitu, karena kan itu sedang proses hukum gitu. Saya tertarik dengan ini Bang. Debt collector itu kan udah meresahkan gitu di masyarakat, apalagi dengan caranya yang brutal, premanisme segala macam itu. Saya penasaran kenapa sih debitur ya istilahnya, memberi kredit gitu, memberi kredit itu kenapa menggunakan jasa debt collector ini gitu loh, yang notabene-nya menggunakan cara-cara keras gitu Bang. Mungkin kita mulai dari situ diskusinya. Sebenarnya begini. Fenomena debt collector ini seharusnya ini secara ideal harus berlindung pada ketentuan hukum. Nah, siapa yang melindunginya, yang berhak adalah OJK. Nah, pertanyaannya bagaimana atau sejauh mana pemerintah dalam konteks ini adalah OJK bisa menjangkau debt collector atau lembaga yang menaungi debt collector ini secara hukum bisa berada pada koridornya. Ini pertanyaan sebenarnya. Kita mendasar dari sana. Nah, ternyata fakta-fakta yang cukup mengejutkan, masih ada saja perusahaan nakal. Perusahaan nakal ini dalam konteks legalitasnya, cara kerjanya di luar dari koridor hukum. Nah, oleh karena itu, karena berada di luar koridor hukum, maka saya melihat secara psikologis mereka ini dengan nyaman dan percaya diri mempraktekkan kekerasan sebagai instrumen yang sah dalam melakukan misalnya tugas mereka penarikan kendaraan bermotor. Karena mereka merasa tidak berada di koridor hukum. Jadi dengan leluasanya mereka melakukan praktik kekerasan. Tapi apakah itu sebenarnya kita bisa, maksudnya sebagai warga, sebagai warga gitu, kan banyak banget tuh yang salah sasaran Bang. Betul. Gitu kayak misalkan motornya dibeli lunas, cash, tapi tetap kena gitu. Soalnya debt collector dianggapnya bahwa motor itu kredit. Betul. Gitu kan artinya di sini kita bisa nggak sih menindak perusahaan debiturnya, maksudnya kita laporkan gitu perusahaan debiturnya, kita kok jadi korban yang kayak gini, salah sasaran. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut saya lebih kepada hukum pidana jatuhnya. Seharusnya kan
perusahaan atau debt collector oknum per oknum ini kan ditindak pertama adalah konteksnya hukum perdata, karena kaitannya soal utang piutang dan lain sebagainya. Maka karena kosongnya hukum perdata ini, yang ada hukum pidana, ini susah memproses kalau tidak ada bukti. Nah, kan basisnya adalah basis bukti dulu, karena pelaku kriminal akan ditindak kalau ada bukti. Nah, persoalan seperti yang tadi case-nya, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum debt collector pada khususnya ini karena mereka menganggap dirinya tidak pada koridor hukum. Itu saja. Kalau misalnya pemerintah atau negara mampu menjangkau perusahaan-perusahaan nakal ini, saya rasa nggak ada oknum-oknum debt collector yang menyalahgunakan kewenangannya. Itu sisi pertamanya. Sisi keduanya adalah begini. Saya melihat justru ada gap regulation. Gap regulasi ini adalah yang mana terjadinya bias penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat hukum dengan penegakan hukum itu sendiri. Jadi di sisi lain ingin menegakkan hukum, tapi para oknum penegak hukum ini melanggar. Misalnya nih terlibat dalam proses debt collector yang ilegal. Ya, tidak sangat mungkin kita cek ya bahwa misalnya ini para penegak hukum itu khususnya ini, mohon maaf, misalnya oknum kepolisian ini juga menjadi debt collector ilegal. Nah, ini juga harus di-tracking dengan baik, dilihat secara seksama, dijangkau oleh negara, oleh pemerintah, oleh penegak hukum, bahwa ternyata oknum-oknum ini juga bermain dengan proses-proses yang ilegal. Maka saya rasa bahwa dua sisi ini juga harus kita petain dengan bijak ya, bahwa di sisi lain memang oknum debt collector juga salah karena kesalahan persoalan prosedural. Di sisi lain ada bias regulasi tadi. Bias regulasi. Benar. Jadi kayak gini Pak, kan sebenarnya ini fenomena umum ya. Betul. Ya, tentang keresahan masyarakat terhadap debt collector itu tadi ya. Nah, benar kata Bapak tadi, ini kan sebenarnya soal regulasi gitu. Sebenarnya saya lihat ya, memang persoalan di negeri kita ini dari dulu soal regulasi dan birokrasi. Gitu. Betul. Saya melihat aparat penegak hukum ini sepertinya kurang menaruh perhatian ya sama hal-hal yang seperti ini gitu kan. Sebenarnya tidak sulit lah untuk men-tracking mana PT-PT yang ilegal. Betul. Ya kan. Orang mencari teroris aja bisa, apalagi mencari PT-PT yang seperti Betul. itu. Karena mereka juga punya web kan. Betul. Nah, itu kira-kira sebenarnya hal apa nih? Apa mungkin kalau kita boleh berasumsi atau curiga ya jangan-jangan mereka juga ada yang katakanlah melindungi hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi saya melihat begini, dugaan kita atas terlibatnya oknum-oknum nakal di aparat penegak hukum, terutama di kepolisian pun tanpa terkecuali, juga terlibat dalam praktik-praktik nakal ini. Nah, jadi menurut saya bahwa harus dilihat dulu. Harus dirapikan dulu apakah penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya atau justru terlibat dalam praktik ilegal tadi. Ya, ini terlibat bahkan menjadi eksekutor ya, debt collectornya. Ada tuh beberapa ya kejadiannya, bahkan lebih nakalnya lagi, bahkan mereka playing victim misalnya. Playing victim begini, seolah-olah ketika ditanyakan suratnya ya oknum-oknum ini merasa karena punya kewenangan diabaikan begitu saja, padahal mereka juga melanggar. Seharusnya juga harus meluruskan hal-hal seperti ini. Artinya kedua belah pihak, kedua elemen ini juga harus benar-benar dilihat bahwa mereka ini duduk pada proses yang sama. Ya, sama tunduk pada hukum. Tapi ternyata fakta empiriknya sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar. Kita tidak bisa pungkiri hal ini. Ya, misalnya begini. Ini kan soal kaitannya dengan korelasinya soal kekerasan sebenarnya. Yang triggernya tadi adalah urusan yang terjadi di daerah Kalibata misalnya. Contohnya ya kasusnya. Nah, saya sedikit
mengutip data dari Kontras per Juli 2024 kalau nggak salah hingga Juli 2025 kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu ada di angka 600 kasus. Waduh. Meningkat Oke, berarti. ya meningkat dong. Oh. Nah, jadi menurut saya oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus 600 kasus itu mempertontonkan secara jelas bahwa kekerasan itu seolah-olah menjadi sah. Nah, maka bukan tidak mungkin masyarakat merespons ini menjadi bagian yang sah juga. Karena aparat penegak hukum, oknum-oknum yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal juga menyatakan atau berpraktik secara ilegal, kemudian muncullah kekerasan-kekerasan ini di tubuh mereka sendiri, di organisasi mereka sendiri, atau di kelompok-kelompok mereka tadi, oknum-oknum ini. Maka masyarakat pun melihat, ya udahlah, keadilan ini harus kita tegakkan sendiri. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi stimulus masyarakat itu mengambil langkah sendiri. Nah, langkah bahwa ya sudah, oknum penegak hukum bisa melakukan kekerasan, kenapa kita tidak? Meskipun sebenarnya ini paradigma yang menurut saya kurang tepat dan bijak. Ya, seperti itu. Tapi tentu kita juga tidak bisa berharap seluruh masyarakat itu berpikir seperti kita. Benar. Nah, saya tertarik sama membahas soal oknum kepolisian. Betul. Ya. Walaupun tentu kita sepakat ya tentang debt collector itu meresahkan lah. Betul. Itu kita sepakat. Tapi sikap kepolisian yang sampai katakan oknum kepolisian yang sampai membunuh 2 orang itu kan juga tidak bisa dibenarkan. Betul. Nah, sebenarnya Pak, kalau saya kaitkan tadi sama perkataan Pak Heri tadi, kan ada semacam angka lah ya yang meningkat ini dari pihak kepolisian kekerasan. Kita juga sulit pada akhirnya untuk menyebut ini oknum apa kultur. Nah, jangan sampai kita berprasangka seperti itu. Ya, kalau saya sih masih optimis ya. Betul. Mayoritas polisi itu mungkin tuh baik. Nah, kira-kira dari sisi ini perlu ada yang katakanlah dikonsolidasikan atau diperbaiki dari sisi institusi kepolisian. Ya, menurut saya inilah yang kita harus dukung. Ya, per hari ini kan semangat reformasi Polri itu benar konkret ya. Dengan adanya pembentukan tim reformasi Polri, hasil bentukannya Kapolri itu sendiri secara internal maupun Pak Presiden. Jadi menurut saya ini hanya kasuistik saja. Karena arahnya kan hanya oknum-oknum yang melakukan tindakan atau praktik ilegal ini. Maka menurut saya agar reformasi Polri ini semakin cakep dan mantap, maka hal-hal seperti yang tadi, kasus-kasus tadi, oknum-oknum yang nakal, melakukan kekerasan, terlibat juga dalam praktik-praktik ilegal ini kemudian ditindak. Penindakannya itu tidak main-main, ya harus dengan ketentuan apa yang menjadi konsekuensi hukum yang sebagaimana dia lakukan. Ya, misalnya ketika membunuh dia kena pasal berapa misalnya. Ya, ini juga harus benar-benar, dan itu harus disiarkan, dipublikasikan. Kalau perlu nggak boleh ditutupin. Transparansi kasus-kasus ini harus ada agar juga trust buildingnya masyarakat tercipta kepada institusi Polri. Tapi menurut saya sih sebenarnya sampai hari ini secara kolektif, kolegial, Polri itu sudah memainkan peran yang cukup maksimal, terutama di bawah kepemimpinan Kapolri. Ya hari ini karena membuka diri dengan proses reformasi. Ya, proses reformasi ini kita sambut positif. Artinya tidak mengkultuskan diri pada subjektivitas atau eksklusivisme Polri yang selama ini dianggap oleh sebagian atau lebih banyak kalangan bahwa Polri ini seolah-olah menjadi lembaga yang eksklusif, tidak tersentuh. Tapi semangat reformasi Polri yang sedang digaungkan dan dipraktikkan oleh Pak Kapolri dan kemudian pimpinan tertinggi yakni Pak Presiden, ya ini harus disambut positif. Nah, jadi kan itu dari sisi ini ya, polisi Bang. Betul. Kita dari sisi pastinya kan kalau soal debt collector ini nggak soal polisi kan. Betul. Kalau kita bicara regulation itu kan ada sisi OJK. Nah, harusnya OJK bertindak apa dengan fenomena ini? Karena kan kita bicara ini meresahkan sekali gitu. Apalagi setiap kita mau kredit, ya kan, atau kita mau beli barang deh, misal mobil gitu, dituduh kita
istilahnya kredit nggak lunas gitu. Betul. Kan. Nah, OJK nih langkahnya harus seperti apa Bang ke depannya? Saya melihat begini, ada sebuah fenomena bahwa inovasi itu dalam konteks ini ya, konteks ekonomi digital ya. Ini bisa kita kaitkan dengan konteks ekonomi digital, yang mana inovasi itu lebih muncul duluan daripada regulasi. Nah, saya melihat OJK ini, dugaan saya, OJK belum mampu memprediksi regulasi yang beradaptasi pada inovasi ini. Iya, gagap. Jadi karena inovasinya begitu cepat, ya sebenarnya tidak menyalahkan institusinya, tapi ini fakta empirik bahwa inovasinya ada pinjaman online yang penting dia legal dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana proses lebih dalamnya. Kan ini yang membuka ruang-ruang tadi, ruang-ruang yang akhirnya outputnya praktik ilegal. Nah, OJK belum mampu menyentuh hal itu. Ya, inovasi ini kan cepat dia, begitu dinamis. Tapi regulasinya tidak berimbang. Artinya DC ini, debt collector ini belum tersentuh gitu. Betul. Oleh JK. Secara regulasi. Kan tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa banyak perusahaan itu menggunakan DC ilegal. Iya, benar. DC ilegal. Padahal sebenarnya ada DC yang ilegal, tapi DC ilegal. Karena tadi kembali ada gap regulasi. Gap regulasinya itu yakni salah satunya kekosongan regulasi. Jadi tidak ada aturan yang mampu menjangkau peristiwa ini. Jadi peristiwa hukum lebih dulu terjadi daripada regulasi hukumnya, aturan mainnya. Ini fakta empiriknya loh. Inovasinya muncul, pinjol muncul, banyak pinjolnya, nggak diatur dengan sedemikian ketatnya. Apalagi pinjol-pinjol itu menggunakan DC ilegal. Betul, DC ilegal. Kita kan tidak begitu tahu sebenarnya. Apalagi OJK. Kadang-kadang mungkin ada luputnya OJK terhadap praktik-praktik itu. Ya namanya lembaga pasti ada kelemahan. Dan itulah karena itu adalah kelemahan, maka itu harus dievaluasi. Ya, harus mampu peraturan itu menjangkau praktik-praktik ilegal, termasuk menjangkau DC ilegal. Tidak hanya sanksi kriminal yang dipakai ya. Jadi penggunaan undang-undang hukum pidana, tapi undang-undang hukum perdata juga harus berbicara dalam konteks DC ilegal. Seperti itu kira-kira. Berarti ini berarti soal DC ini banyak titik-titik yang harus diperbaiki. Ya, ditutupin gitu kelemahan-kelemahannya. Dan kalau melihat ya dinamika yang terjadi hari ini, Bang, itu dinamika yang terjadi hari ini. Apa prediksi Abang nih ke depan? Maksudnya, apakah memang ini benar-benar akan menjadi concern gitu loh soal DC ilegal ini untuk diperbaiki, untuk dijaga, karena kan korbannya warga. Betul. Korbannya adalah rakyat gitu. Menurut Abang gimana? Ya, sebelum menjawab itu sebenarnya kita harus paham betul bahwa DC ilegal ini kan kerap memberi kesan negatif karena ada kekerasan. Nah, kekerasan ini sebenarnya variabel kekerasan ini muncul karena habitus kekerasan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada sebuah elemennya apa? Aparat hukum, kelompok-kelompok informal yakni debt collector dan termasuk masyarakat. Nah, kelompok informal debt collector ini karena sudah terbiasa dengan negosiasi informal, terbiasa dengan kekuasaan yang cair ya, kewenangan-kewenangan yang cair, maka kekerasan pun mereka lakukan. Nah, demikian juga ketika misalnya, mohon maaf, ada oknum aparat hukum yang bias regulasinya itu terjadi antara penegakan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, ketika ini sama-sama bakal meledak karena semuanya itu outputnya kekerasan, karena tidak diatur sedemikian rupa. Maka yang diperlukan adalah sebenarnya kedua elemen ini benar-benar patuh pada aturan hukum yang berlaku. Bagaimana patuh dengan aturan hukum yang berlaku? Adalah negara hadir
pada kebijakan hukum yang konkret, mengatur hingga mengatur pada konteks pelaku ini tidak hanya dijerat soal hukum pidana, tapi perdata pun harus. Bahkan aset-aset mereka pun harus direbut oleh negara. Kalau misalnya pelakunya adalah di antara kedua pihak ini, misalnya pelakunya antara misalnya debt collector ataupun oknum Polri misalnya, oknum penegak hukum lah, tidak hanya Polri sebenarnya yang terlibat dalam hal ini. Nah, inilah yang menurut saya lebih efektif. Tidak hanya hukum pidana, tapi perampasan aset pun harus muncul. Artinya yang diincar adalah efek jeraknya. Betul, efek jerak sejera-jeranya. Oke. Karena ini akan membentuk ini kan sudah terbentuk habitusnya. Habitus kekerasan sebenarnya. Karena ketemu sama-sama keras kepala nih. Iya, yang satunya keras kepala karena merasa saya sudah terbiasa dengan negosiasi informal. Yang satunya karena kompromi informal juga terjadi ya. Penegak-penegak hukum ini kan ada sedikit yang nakal, menciptakan kompromi-kompromi di luar dari kompromi yang legal. Nah, ini ketemu kekerasan pun muncul. Karena kalau bicara ini ya, misalnya kita bicara sejarah panjang sejarah panjang kejadian itu kan DC itu ya, secara tidak langsung kalau di praktek zaman dulu di kerajaan itu kan kayak centeng sebenarnya. Iya, benar. Ya kan. Nah, artinya kan itu yang kebiasaan itu yang harus diputuskan, Bang. Betul. Berarti. Dan ini PR-nya nggak main-main sih. Ya, makanya budaya berarti menyentuh pada sisi budaya, kultur. Iya, kultur. Kearifan lokal. Berarti sebenarnya kalau kita bisa menyasar ke sana, Bang, maksudnya menyasar dengan pendekatan kearifan lokal, artinya dalam pembuatan regulasi itu pun juga harus dilihat, memperhatikan kearifan lokal itu. Betul. Kan. Nah, ini kan tantangan tersendiri nih soal kearifan lokal kan, karena banyak di Indonesia kan. Dan gimana cara yang tepat, Bang, untuk menggunakan atau mengadopsi kearifan lokal kita dalam regulasi yang menyelesaikan masalah DC ini? Nah, sebenarnya kearifan lokal ini konotasinya tidak negatif ya, tapi bagaimana cara pandang kita dan praksis kearifan lokal. Justru kearifan lokal ini menurut saya lebih ketat daripada regulasi hukum. Karena regulasi ini muncul dari banyaknya kearifan lokal yang normatif dan bisa diadopsi sebagai bagian dari tata aturan peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, karena itu muncul dari kearifan lokal, menurut saya maka keterlibatan aturan hukum yang mengadopsi atau beradaptasi dengan kearifan lokal ini adalah cara efektif. Misalnya ketika ada undang-undang hukum pidana, itu tidak berdiri sebagai sebuah undang-undang semata, tapi dioperasionalkan misalnya melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah turun lagi ke peraturan daerah. Nah, ini poinnya. Di Perda itu juga harus ditegakkan persoalan seperti ini. Misalnya peran pemerintah daerah ketika DC antar wilayah misalnya. DC ini muncul nih. Dia gak boleh masuk ke wilayah itu karena dia sudah ditetapkan DC-nya di wilayah kerja misalnya kota atau kabupaten A misalnya. Gak boleh ke kabupaten B atau C bahkan. Nah, itulah yang membatasi peran DC di kemudian hari. Sehingga batasan ini menurut saya akan mengurung secara tidak langsung, mengisolasi desa ini dan ketahuan desa-desa nakal. Nah, Perda ini yang memainkan peran sebenarnya, karena Perda ini kan bisa muncul dari kearifan lokal. Nah, itu menurut saya. Jadi peran pemerintah daerah ini lebih harus dikuatkan, karena saya melihat justru yang berperan ini dari pemerintah pusat, kemudian ada OJK ya, dalam hal ini disposisi OJK, kemudian aparat penegak hukum misalnya kepolisian, ya itu. Hanya itu saja yang terlihat nyata perannya. Sementara peran pemerintah daerah ini belum terlihat nyata, belum maksimal, nah, belum optimal. Ya. Maka optimalisasi peran pemerintah daerah adalah melalui Perda. Ya benar. Mengintegralkan peraturan pemerintah ke peraturan daerah, ya, mengoperasionalkan peraturan pemerintah ke peraturan daerah. Nah, seperti itu. Nyata dan begitu ya? Betul. Karena disitulah peluang kearifan lokal masuk. Karena melalui peraturan daerah.
Seperti itu. Itu kuncinya aja. Iya benar-benar. Artinya itu persoalan ini kompleks ya. Benar, kalau sangat kompleks. Ada penyelesaian hukum, Hukum, ada persoalan sosial, kultural, macam-macam lah Macam-macam. variabelnya. ekonomi lah. Betul, variabelnya. termasuk ekonomi. Nah, ini sepertinya seru kalau next kita akan bahas lagi, Betul. Pak. Kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Siap. Semoga tuh nggak bosan ya, Pak ya. Siap. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman Terima kasih, Bang. Ya. yang sudah mengikuti podcast kita. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Sinyal. Nyala.